Selanjutnya pada pembicara yang kedua, ini sudah tidak asing lagi, Dr. Endi Novianto. Beliau, ini ada ini ya, sudah langsung. Beliau baru saja mendapatkan gelar doktor di usia yang masih muda, mudah-mudahan nanti tidak terlalu lama akan menjadi guru besar ya. Beliau sekarang ketua kelompok studi psoriasis ya untuk yang kedua kalinya, dan kepala divisi di subbagian atau di divisi alergi imunologi di Departemen Dermatologi dan Venerologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia ya. Beliau banyak sekali menjadi pembicara ya, di forum nasional dan internasional khususnya terkait dengan psoriasis ini. Dan pada kesempatan ini Dr. Endi akan memaparkan bagaimana langkah-langkah penanganan psoriasis, tentunya terutama pada PPK 1 ya, dan kapan harus dirujuk ke PPK 2, dan barangkali juga di PPK 2 apa saja, PPK 3 yang bisa dilakukan. Baik, saya persilakan Dr. Endi untuk menyampaikan presentasinya dalam waktu 20 menit. Mangga. Terima kasih guru saya Prof. Oki sebagai moderator. Kepada yang terhormat Ketua PBID, Ketua PP Ferdoski, Ketua KDVI, dan seluruh jajarannya, terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada saya. Pembicara Dr. Selvi, kemudian juga guru besar, teman sejawat, senior yang hadir dalam Medical Studium Generale DV kali ini. Izinkan saya mempresentasikan mengenai guidelines terapi for psoriasis. Slide saya dalam bahasa Inggris, tapi saya akan membacakannya dalam bahasa Indonesia. Mohon izin. Apakah sudah terlihat slide saya? Mudah-mudahan sudah ya. Baik, sudah. Ketemukan saya. Jadi psoriasis itu adalah suatu penyakit autoimun yang diturunkan secara genetik biasanya dan bisa mengenai kulit, kemudian kuku, juga sendi. Dan prevalensinya cukup besar di seluruh dunia tuh kurang lebih 2,2%. Ada bahkan yang sampai 8,5%. Nah, biasanya psoriasis ini ada faktor pencetus, bisa dari lingkungan, bisa dari sesuatu yang dimakan, atau sesuatu yang sifatnya stres psikogenik. Jadi itu banyak hal yang kira-kira bisa mencetuskan, tapi memang biasanya ada suseptibilitas genetik. Nah, proses ini biasanya diperankan oleh sistem imun yang diperankan oleh sel dendritik, sel T, keratinosit, neutrofil, dan berbagai sistem imun lainnya. Saya tidak berpanjang-panjang untuk hal ini, saya akan coba tampilkan klinisnya dulu. Kita lihat psoriasis itu selalu bentuknya itu khas, plak eritematosa dengan squama. Bisa soliter, bisa multiple. Tapi lokasinya biasanya yang kita dapatkan adalah daerah ekstensor, jadi di siku, di lutut, kemudian di bagian tonjolan tulang lain, misalnya di sakrum. Tapi dia juga bisa meluas mengenai seluruh badan yang kita sebut sebagai erythroderma. Dan jangan lupa, pada bagian scalp seringkali kita menyangka bahwa ini hanya suatu ketombe biasa atau dermatitis seborrheic. Tapi telah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ternyata suatu psoriasis. Dan kita juga kenal ada beberapa kelainan, yaitu kelainan sendi. Nanti saya akan jelaskan lebih, ada yang gambar lebih baik. Kemudian kelainan kuku yang disebut dengan pitting nail atau onycholisis atau onychodystrophy. Dan juga kita bisa lihat kelainan yang menyerupai infeksi jamur, misalnya di daerah lipatan yang kita sebut sebagai psoriasis inversa. Nah, ini adalah beberapa varian dari psoriasis, yaitu psoriasis pustular yang bentuknya ada nanah-nanah kecil-kecil. Sering sekali kita sebagai klinisi terkecoh menganggap ini suatu infeksi bakteri, padahal ini adalah suatu psoriasis pustular. Demikian juga bila lesinya mengenai telapak tangan, telapak kaki, kita menganggap ini suatu infeksi jamur atau suatu dermatitis kontak. Nah, pada saat kita melihat lesi-lesi seperti ini di daerah wajah, kemudian daerah genital, daerah lipat bokong, kita juga sering terkecoh bahwa ini dianggap sebagai suatu kandidosis atau infeksi jamur. Nah, ini tadi adalah gambaran sendi yang sering atau mungkin ditemukan sekitar 30% dari kasus psoriasis, yaitu daktilitis, kemudian ini entesitis, dan bisa sampai terjadi artritis mutilans, jadi bentuknya
udah bengkok tangan-tangannya. Nah, inilah sebenarnya yang kita harus hindari agar komplikasi tidak terjadi. Apa yang kita lakukan pada fase awal, terus kemudian pada fase lanjutan, dan mencegah komplikasinya. Ini adalah cerita mengapa psoriasis menjadi suatu momok bagi pasien maupun sebagai dokternya, yaitu pada saat sudah terjadi suatu proses peradangan, yang kita lihat di sini ada sel T helper 17 yang mengeluarkan interleukin 17 secara terus-menerus, di mana ada faktor pencetus atau prosesnya memang sudah berjalan terus-menerus, sehingga terjadi proliferasi dari epidermis yang tidak berhenti. Nah, proses ini bila berlangsung secara kronik, maka lesi di kulit tadi terlihat seperti bersisik, merah, dan tebal. Awalnya bagaimana? Awalnya adalah suatu pengaktifan dari dendritic cell yang menganggap ada autoantigen di badan pasien, kemudian dipresentasikan kepada sel T, dan sel T itu berubah menjadi sel T helper 17 tadi. Nah, sel T helper 17 inilah yang akan menjadi pusat produksi dari interleukin 17, walaupun ada sel lain yang juga memproduksi interleukin 17. Jadi jalur utamanya adalah dendritic cells, kemudian interleukin 23 dan interleukin 17. Proses inilah yang akan memanggil sel-sel radang lain dan membuat pengumpulan neutrofil di lesi psoriasis. Oke, untuk tata laksana psoriasis di Indonesia kita sudah mempunyai pedoman. Tahun 2019 kelompok studi psoriasis Indonesia di bawah Perdosky kita sudah melakukan penyusunan alur tata laksana psoriasis vulgaris Cipoplak di Indonesia dan disempurnakan pada tahun 2021 menjadi panduan praktek klinis yang disusun bersama-sama dengan Perdosky tentunya. Nah, ini adalah cara kita menindaklanjuti pasien psoriasis yang kita duga secara klinis ini adalah psoriasis. Memang tadi disampaikan oleh Dr. Silvi pembicara sebelumnya, bila kita ada keraguan untuk mendiagnosis apakah ini suatu psoriasis atau bukan, kita bisa lakukan biopsi. Namun sekitar 80-90% kasus kita akan jelas secara klinis. Dan bila kita sudah jelas secara klinis, kita bisa lakukan penilaian keparahannya dan kemudian kita nilai morbiditasnya. Kenapa kita perlu nilai keduanya? Nanti akan terlihat pada skema ini. Kita lihat penilaian keparahan ini berdasarkan BSA atau PASI. BSA itu adalah body surface area. Jadi berapa luas permukaan tubuh yang terkena lesi psoriasis. Atau PASI. PASI itu mempertimbangkan beberapa hal. Tapi secara praktek klinis kita biasanya tidak gunakan, kecuali memang seorang dermatovenerologis. Kemudian kita juga harus menentukan keterlibatan lokasi yang resisten. Kadang-kadang lesinya cuma 1% dari telapak tangan pasien. Itu artinya BSA-nya 1%, tetapi letaknya di scalp, letaknya di telapak tangan, letaknya di telapak kaki. Itu akan mengubah keparahan dari psoriasis itu. Kemudian bila ada gejala sistemik, misalnya pasiennya demam, atau pasiennya ada nyeri sendi, atau ada sesuatu yang mengganggu kehidupannya dia, yang diukur dengan DLQI atau Indeks Kualitas Hidup Dermatologi. Nah, secara umum bila kita menggunakan BSA, kita bisa bagi ringan bila di bawah 3% dari telapak tangan pasien, sedang bila 3-10%, dan berat bila di atas 10%. Namun kita juga mesti mempertimbangkan bila kita mampu melakukan pemeriksaan PASI, kita lakukan pemeriksaan PASI, karena ini lebih spesifik, akan mengukur eritemanya, infiltratnya, dan skuamanya. Bila teman sejawat ingin mencoba menggunakan PASI, ada aplikasi khusus yang kita sudah develop bersama dari Perdosky, yaitu Sonesia. Bisa di-download di Google Store maupun di App Store. Jadi dengan melakukan pengukuran PASI kita bisa lebih spesifik. Kemudian kita juga melakukan pengukuran di LQI. Nah, di LQI ini kita bisa cari di internet, banyak sekali aplikasinya. Kita bisa nilai bila ternyata antara 5-10 masuk sedang dan di atas 10 itu berat, di bawah 5 itu ringan. Kita gabungkan dengan apakah psoriasis ini ada komorbiditas atau tidak. Karena akan tadi, luas area yang terkena mungkin hanya 3% atau di bawah 3%, tapi bila disertai dengan komorbiditas, maka kategorinya berubah menjadi berat. Atau ada lesi dengan rekalsitan psoriasis, atau ada bagian-bagian yang memang susah untuk diterapi. Dan bila terjadi seperti ini, kita bisa pertimbangkan untuk rawat inap atau one day care. Nah, ini komorbiditas apa yang bisa terjadi? Yang pertama, yang sering kita ketahui adalah psoriasis artritis, kemudian IBD, kemudian gangguan psikologis atau psikiatri, kemudian uveitis,
Dan ada beberapa kejadian lain yang bisa menyertai psoriasis. Cuman saya tidak bahas lebih jauh, karena mungkin waktunya nanti tidak cukup. Nah, bila ditemukan kasus-kasus seperti ini, kita bisa masukkan kategorinya menjadi berat. Nah, kenapa berbeda antara ringan, sedang, berat? Itu yang berbeda adalah terapinya. Kalau ringan itu kita gunakan terapi topikal. Dalam hal ini bisa emollient, kortikosteroid, analog vitamin D, gabungan dengan steroid topikal, kemudian TAR dan asam salisilat. Sedangkan kalau kategorinya sedang, kita gunakan fototerapi. Fototerapi ini adalah salah satu andalan di mana pasien bisa tanpa menggunakan obat-obatan yang dioles maupun yang disuntikan atau diminum, dia dapat menerima fototerapi. Jadi ini salah satu pilihan terapi yang cukup aman. Bila terjadi psoriasis yang berat, maka pilihannya lebih diutamakan adalah terapi sistemik, baik yang sistemik konvensional maupun biologik. Nanti saya akan bahas lebih jauh terapi-terapi ini untuk diketahui bersama. Baik, nah bagaimana setelah kita berikan terapi? Apakah kita perlu memantau keberhasilan terapi? Tentunya iya. Keberhasilan terapi untuk terapi topikal biasanya kita nilai setelah 4 minggu. Setelah 4 minggu, bila terjadi perbaikan lebih dari 75% atau minimal 75%, misalnya BSA pertamanya 10, kemudian setelah 4 minggu terapi menjadi 7,5 misalnya, itu secara perhitungan, nah berarti sudah mencapai yang kita harapkan. Terapi tersebut dapat diteruskan. Dan untuk fototerapi biasanya kita lakukan setiap 8 minggu evaluasinya. Bila tidak memenuhi harapan, maka kita harus mempertimbangkan terapi yang lebih tinggi. Misalnya tadinya ada penggunaan terapi topikal, tetapi tidak respon dengan terapi topikal, kita gunakan fototerapi. Bila fototerapi tidak respon juga, maka kita bisa diskusikan untuk penggunaan terapi sistemik. Semua tergantung ketersediaan. Bila diperlukan, kita lakukan rujukan. Nah, sekarang bagaimana kita menilai apakah yang diberikan itu sudah sesuai dengan persepsi pasien? Kadang-kadang secara perhitungan oleh dokter dilakukan, ini di bawah 3% lesinya, tetapi menurut pasien ini ternyata masuknya sesuatu yang berat gitu. Jadi kadang-kadang kita mesti pertimbangkan itu. Nah, ini gambarannya. Pada pasien-pasien dengan luas permukaan tubuh yang terlibat itu di bawah 3%, biasanya mendapat terapi topikal. Kita lihat yang 53% ini, namun banyak sekali yang tidak mendapat terapi sama sekali. Dan hanya sedikit tentunya yang mendapat terapi biologik maupun terapi sistemik konvensional. Bagaimana dengan yang sedang juga kurang lebih sama demikian. Hanya mendapat topikal sebagian besar. Dan bahkan yang dikategorikan sebagai berat, hanya sedikit yang mendapat terapi sistemik. Sebagian besar malah mendapat terapi topikal. Jadi ada ketidaksesuaian antara alur yang kita harapkan dengan kejadian sesungguhnya. Nah, ini yang tadi saya bilang, persepsi pasien sama persepsi dokter mungkin tidak sama. Menurut dokter ini masuk ringan, tapi menurut pasien itu dia masuk ke dalam sedang atau bahkan berat. Jadi kita mesti hati-hati, kadang-kadang penghitungan BSA ini tidak bisa menjadi patokan satu-satunya. Oke, ini kita lihat apa sih yang menjadi keluhan utama menurut dokter dan apa yang menjadi keluhan utama menurut pasien. Kalau kita sebagai dokter kadang-kadang hanya melihat, oh lokasi dari lesinya itu merupakan masalah yang paling berat yang dikeluhkan oleh pasien. Tapi menurut pasien ternyata tidak, gatalnya yang menjadi mengganggu. Sedangkan lokasi lesinya hanya 17% gitu. Mungkin hampir lebih dari 20 kali lipatnya gatalnya itu mengganggu. Oke, ini adalah perkembangan terapi psoriasis yang sudah terjadi di dunia. Lingkaran paling tengah adalah yang sudah obat-obat yang sudah disetujui dan sudah beredar baik di Indonesia maupun di dunia. Sedangkan lingkaran yang lebih luar ini adalah fase-fase penelitian klinis yang masih berjalan, yang diharapkan nanti kita akan menemukan obat yang lebih ideal untuk terapi psoriasis. Oke, kita mulai dengan terapi topikal. Untuk teman sejawat, dokter umum, ini adalah terapi utama yang kita bisa gunakan, terapi topikal. Nah, yang pertama adalah emollient. Emollient itu bisa digunakan dalam sepanjang pengobatan psoriasis, baik di fase awal maupun fase selanjutnya. Tetapi memang untuk emollient saja dia lebih berperan pada fase non akut. Sedangkan untuk fase akut kita punya pilihan lain nanti yang saya akan ceritakan.
Fungsinya adalah melembutkan dan menghaluskan tampilan kulit yang merah dan bersisik tadi, dan juga mencegah penerapan penguapan air lebih lanjut. Semuanya tergantung juga oleh pilihan pasien dan daerah yang terkena. Misalnya kapan kita gunakan petrolatum, kapan kita gunakan liquid parafin, kapan kita gunakan mineral oil, gliserin, dan sebagainya. Nah, ini adalah suatu senjata yang digunakan oleh dokter, kadang-kadang oleh pasien itu sendiri, yang bersifat antiinflamasi, vasokonstriksi, dan menurunkan pembelahan sel. Sehingga pada saat digunakan, responnya kelihatannya cepat. Tetapi bila kita gunakan secara terus-menerus, akan timbul takifilaksis, lama-lama tidak mempan lagi, dan mulai timbul efek samping. Jadi kita harus melakukan suatu perencanaan yang baik. Jadi misalnya pasien diresepkan kortikosteroid untuk berapa lama, setelah itu dilakukan perubahan menjadi terapi maintenance. Nah, ini kita bisa bahas, ada beberapa obat yang bisa digunakan terapi maintenance. Oke, dari pemilihan untuk kekuatan obatnya atau jenis obatnya kita dasarkan kepada lokasi, kemudian usia pasien, dan keparahan dari lesi. Misalnya, daerah scalp kita bisa gunakan lotion, spray, solution, dan gel. Sedangkan untuk wajah kita gunakan steroid yang low potent. Jangan gunakan yang super potent, itu akan menimbulkan efek samping lebih cepat. Kemudian daerah lipatan kita juga gunakan low potent, bentuknya krim atau gel, jangan gunakan ointment. Ointment tidak nyaman di daerah tersebut. Sedangkan sebaliknya, pada daerah palmar dan plantar, kita harus gunakan justru yang very potent, supaya penyerapannya bagus, karena kulitnya lebih tebal di sana. Itu pun kadang-kadang juga tidak mempan. Nah, karena tadi steroid itu efeknya cepat, dia juga sering kambuh kembali pada saat dihentikan. Sehingga kita harus punya rencana menghentikannya secara bertahap. Misalnya, tadinya digunakan super poten. Setelah berapa lama, misalnya seminggu atau 2 minggu, kita ganti dengan steroid di bawahnya, yaitu yang potensinya lebih rendah, atau dijarangkan penggunaannya. Nah, obat kedua, yang berikutnya adalah antralin. Nah, antralin ini dulu ada di Indonesia dan tersedia cukup banyak. Namun, setelah beberapa tahun terakhir udah jarang, mungkin tidak populer karena adanya pewarnaan dan sering menyebabkan iritasi. Tapi seandainya ada, obat ini bisa digunakan. Berikutnya yang sering dan cukup banyak tersedia adalah asam salisilat. Kombinasi antara asam salisilat dan kortikosteroid topikal itu mempunyai efek yang sinergis. Jadi lesi yang tebal akan dilakukan lisis dengan asam salisilat sehingga penyerapan dari steroid topikal ke lesinya lebih baik. Tapi hati-hati bila penggunaannya berlebihan, misalnya lebih dari 20% area tubuh, akan terjadi systemic absorption sehingga akan menimbulkan potensi untuk terjadinya efek samping yang kita sebut salisilisme, dan ini berbahaya. Dan kita biasanya tidak gunakan ini pada anak-anak. Obat berikutnya adalah retinoid topikal. Retinoid topikal yang kita kenal di Indonesia mungkin bukan yang ini, yang kita kenal adalah retinoid. Tetapi yang efektif untuk psoriasis adalah Tazaroten. Sayangnya obat ini belum masuk Indonesia. Jadi saya hanya menggambarkan bahwa ini obatnya sebenarnya ada di luar. Nah, obat ini kategori X, artinya tidak boleh digunakan pada wanita hamil atau yang akan merencanakan hamil. Nah, obat berikutnya adalah vitamin D analog. Obat ini sebenarnya cukup baik dan cukup bisa menjadikan andalan untuk maintenance. Jadi pada pasien-pasien yang sudah mulai terkontrol dengan penggunaan kortikosteroid, itu biasanya kita bisa pilih ini sebagai terapi maintenance-nya. Namun sayangnya obat ini menjadi langka di Indonesia karena mulai tidak masuk lagi ke Indonesia. Mudah-mudahan di masa depan akan tersedia lagi. Nah, kelemahannya dari obat ini adalah tadi bisa menyebabkan iritasi, kemudian juga slow onset, jadi baru terlihat setelah 6-8 minggu pemakaian. Sehingga kalau misalnya digunakan sebagai terapi awal, biasanya pasiennya sudah menyerah dulu, dokternya juga kadang-kadang nyerah. Nah, beberapa sediaan sudah mulai ada campuran antara topical steroid dan analog vitamin D tadi, sehingga bisa efektivitasnya tetap bagus dan bisa digunakan untuk maintenance. Nah, obat berikutnya yang cukup murah dan tersedia cukup banyak saya rasa adalah golongannya TAR.
Nah, inilah. Waktunya 2 menit lagi, dokter. Baik, terima kasih Prof. Obat inilah yang bisa digunakan untuk maintenance pada psoriasis yang kronik. Konsentrasinya ada 3-7% dan 5-15% pada scalp. Baik, ini saya akan bahas sedikit saja beberapa terapi sistemik. Ini harus kita pikirkan pada tadi pasien tidak bisa lagi mendapat terapi topikal ataupun tidak bisa mengakses fototerapi. Obat sistemik ini ada yang konvensional, ada yang biologik. Saya akan kasih sedikit gambaran. Siklosporin ini bisa digunakan untuk mempercepat perbaikan dari lesi, tapi efek sampingnya adalah hipertensi dan gangguan fungsi ginjal. Dosisnya bisa dari 2,5 mg sampai 5 mg per kilogram berat badan per hari. Obat berikutnya adalah MTX yang kita gunakan sebagai antimetabolit, dulu digunakan sebagai obat anti kanker, namun dengan dosis yang rendah bisa mengontrol psoriasis. Kemudian ada retinoid yang sayangnya juga tidak masuk ke Indonesia. Ini obat sistemik yang sangat baik untuk mengurangi keparahan dari psoriasis pustulosa. Oke, sama dia harus dihindari pada wanita hamil. Dan obat yang cukup baru adalah small molecules yang bisa bekerja dalam sel, khususnya dalam proses pembentukan sitokin proinflamasi. Contohnya adalah apremilast, kemudian tofacitinib sebagai JAK inhibitor, TYK inhibitor, tapi semuanya ini belum mendapat approve untuk psoriasis. Dan ini adalah pilihan terapi yang cukup baik yang bisa kita andalkan, yaitu biologik. Tolerability dan safety-nya sangat baik, kemudian bisa digunakan untuk menginduksi remisi maupun pemeliharaan, tapi yang perlu kita ingat adalah increased risk of infection. Ini cara kerjanya, tadi saya sudah sebutkan bahwa jalur utama dari psoriasis adalah pembentukan interleukin 23, T helper 17 dan interleukin 17 disertai dengan sitokin proinflamasi lainnya, itu diblok langsung di tempat-tempat tersebut. Ini cara kerjanya. Kalau obat biologik biasanya ekstraseluler, sedangkan kalau obat-obat yang tadi di dalam sel yang small molecules itu bekerjanya di sini. Demikian juga dengan antimetabolit. Nah, sekarang untuk terapi utama memang pada saat ringan adalah terapi topikal. Ya, jangan lupa bahwa itu dengan kita mengurangi keparahan lesi pada saat ringan, itu akan mencegah untuk menjadi sedang maupun berat. Tapi pada 20-30% kasus akan kita temukan psoriasis yang sedang sampai berat. Itu yang memerlukan terapi fototerapi, kemudian terapi sistemik, dan juga kadang-kadang nanti kita bisa gunakan terapi lini ketiga, yaitu biologik. Dan untuk small molecules kita masih tunggu kedatangannya ke Indonesia. Yang bisa kita lakukan terapi, kemudian saya hanya bisa menampilkan yang di kaki karena pasiennya hanya bersedia untuk ditampilkan di kaki. Kemudian yang seperti ini, jadi psoriasis itu bukan menjadi momok lagi bila kita dapat menanganinya secara tepat. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada moderator Prof. Hoki.